Di zaman Nabi Musa alaihissalam, hikayatun, ada kisah yang terjadi pada dirinya Nabi Musa. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam. Ada seorang lelaki dia meninggal di zamannya Nabi Musa. Wa karihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fiskihi. Orang ini yang meninggal ini tidak ada yang mau urus jenazahnya. Tidak ada yang mau mandikan, tidak ada yang mau kafani, apalagi menguburkannya. Fa akhadhu bi rijlihi wa tarawuhu fil mazbalati. Apa yang kerja orang kampung itu karena dia jengkel, ini juga ini orangnya capu orang nasakiti, nah tarik kakinya nah buang di tong sampah, kayak anjing yang mati ditabrak mobil begitu, kayak ayam dibuang saja. Mau dia apa diurus ini, penjahat. Itu mereka membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Fa'auhallahu ila Musa alaihissalam, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallati fulanatin fil mazbalah. Wahai Musa, ada hambaku, dia meninggal di tempat dia dibuang oleh orang banyak di tempat pembuangan sampah. Wa huwa waliyyun min auliyai. Ketahuilah Musa, dia adalah salah satu waliku, orang yang aku kasihi. Dan mereka tidak memandikannya, mereka tidak mengkafaninya Musa, mereka tidak menguburkannya. Maka tugasmu, fazhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wadfanhu. Musa, tugasmu karena dia adalah kekasihku, pergi engkau cari kampung ini, tanyakan kepada penduduknya, kamu mandikan dia, kafani dia, sholati dia, dan kuburkan dia. Faja'a Musa ila tilkal mahallati. Pergilah Musa mencari karena memang disuruh oleh Allah. Wa sa'alahum 'anil mayyit. Maka Nabi Musa bertanya, di mana mayat itu? Wa qalu lahu mata rajulun fi sifati kadza wa kadza wa kana fasikan mu'lanan. Mereka berkata, iya, ada orang mati kemarin dibuang di sana karena dia orang fasik, pelaku maksiat, dan dia tidak sembunyi-sembunyi minum, tidak sembunyi-sembunyi main judi, itu saya kerjanya. Mabuk saja siang malam, habis ganggu orang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Faqala aina makanuhu. Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya kalian membuangnya? Maka mereka pun memberitahunya. Falamma ra'ahu Musa matruhan fil mazbalati wa akhbarahu nasu an su'i af'alihi. Ketika Nabi Musa melihat, betul tahu, ternyata ini orang memang dibuang oleh orang banyak, dan dia saksikan bagaimana orang itu di tempat yang kotor, dan dia juga mendengar berita-berita tentang keburukan orang ini. Maka Nabi Musa naja Musa faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarra. Ya Allah, bagaimana caranya engkau menyuruh saya untuk mengurus jenazah ini, sementara banyak orang, kaumnya sendiri menolak untuk mengurusi orang ini. Dan engkau lebih tahu ya Allah. Wa auhallahu ta'ala ila Musa, maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa sadaqa qaumuhu fima hakau anhu min su'i af'ali. Benar, semua yang disampaikan oleh masyarakat itu tidak ada salahnya. Dia pemain judi, dia pemabuk, dia suka menyakiti orang, dia jahat sama tetangganya. Iya, betul itu. Akan tetapi kata Allah, ghaira annahu tasyaffa'a ilayya inda wafatihi bisalasati asya. Akan tetapi orang ini ketika dia akan meninggal dunia, dia berdoa dengan 3 doa. Yang doa ini tidak bisa aku tolak. Lau sa'alani biha jami'ul muslimina min khalqi la'ataitu. Seandainya semua pendosa yang ada di muka bumi ini berdoa dengan doa yang sama seperti orang ini, maka tentu aku akan maafkan semuanya. Maka bagaimana tidak aku menyayanginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa ya Rabbi wa massalasatu. Maka Nabi Musa bertanya, yang 3 yang Anda maksud ya Allah itu apa? 3
hal yang dia jadikan doa spesial. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lamma danat wafatuhu, ketika menjelang ajalnya, qala, dia pun berkata, ya Rabbi, dia bermunajat, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya ini pelaku dosa, saya ini ahli maksiat. Wa kuntu akrahul maksiyata fikal, saya lebih senang mendahulukan menghadiri perkumpulan orang-orang saleh daripada perkumpulan ahli maksiat, meskipun saya bukan orang saleh. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang masalah kan orang ini detonana sempajang, kerjanya caci maki ulama kan begitu. Kerjanya caci maki orang-orang yang rajin beribadah. Apa itu aji bawam nih. Iko agak ku iko. Apa itu ustaz saja gitu. Jangan mau kurus yang begitu. Sudah cukup dosamu karena engkau melakukan maksiat, tapi jangan tambah dosamu dengan kebencian-kebencian yang keluar dari mulutmu tentang orang-orang saleh. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dia berkata, ya Allah, kalau saya masuk neraka, tentu yang gembira adalah iblis. Kalau saya masuk surga, ya Allah, yang senang kan para aulia, para anbiya, para sholihin. Jadi mana mau pilih ya Allah? Gembira iblis atau gembira para sholihin, para anbiya? Mendinglah gembira para nabi. Maka dengan kata-kata seperti itu, akhirnya Allah mengampuni dosanya. Akhirnya Nabi Musa urus itu. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kita. Bukan berapa banyak rakaatnya salatmu, bukan berapa banyak kau khatamkan Al-Quran, tapi bagaimana keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu meyakini bahwa dosa-dosa saya pasti diampuni oleh Allah, karena saya cinta kepada orang-orang yang saleh. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita selalu dipesan, ini ajarannya guru-guru tak, ini ulama tak, pergi ke ziarah supaya tertanam cinta dalam diri kita. Kalau ada anak tak pak, bawa ke orang-orang saleh, ajak jalan-jalan supaya tertanam cintanya kepada dia. Kalau selalu jadi di rumahnya pejabat, yang terbayang ya itu. Selalu dibawa ke pesta, yang terbayang yang itu. Tapi coba rajin bawa ke masjid, ketemu orang saleh, bawa ke pesantren, ketemu ulama, akhirnya tertanam cinta dalam dirinya. Meskipun dia nanti jadi ahli maksiat, tidak ada kebencian kepada orang-orang saleh, seperti yang terjadi pada orangnya.